Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 373. Saya melihat Cheng Yannan di berita kemarin dan dia tampak seperti wanita berusia 20 tahun. Tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya dan dia sama sekali tidak tampak seperti wanita berusia 40 tahun. Dia tampak seperti peri. Cheng Yannan menjadi topik hangat saat itu. Meskipun Cheng Yannan telah membangkitkan kemampuan khusus, bakat kultivasinya rata-rata, jadi dia tidak dapat mengimbangi kecepatan kultivasi anggota sekte Tang. Bahkan saat itu, Tang Xiu bersedia membawanya bersamanya saat dia naik ke dunia abadi, tetapi dia menolaknya dengan bijaksana. Alasan penolakannya sederhana. Perusahaan Magnificent Tang terlalu besar. Long Zheng Yu mungkin tidak akan mampu mengatasinya jika dia pergi. Selain itu, bahkan jika dia naik ke dunia abadi, dia tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk tetap di bumi dan mengurus perusahaan Magnificent Tang menggantikan Tang Xiu. Karena Tang Xiu dan Cheng Shuimei gagal membujuknya, mereka hanya bisa membiarkan Cheng Yannan mengikuti keinginannya dan tetap tinggal di bumi. Pada saat yang sama, mereka menyerahkan semua tanggung jawab Magnificent Tang Corporation kepada Cheng Yannan. Sedangkan Long Zheng Yu, ia ditugaskan untuk mengurus Pulau Sembilan Naga dan bisnis lainnya. Namun, ia sekarang dapat meluangkan lebih banyak waktu dan upaya untuk berkultivasi. Gerbang Selatan Kota, Villa nomor 9. Sebelum meninggalkan bumi, Tang Xiu telah memberikan rumahnya kepada Cheng Yannan untuk diurus. Cheng Yannan tidak melakukan perubahan apapun dan langsung pindah. Presiden Cheng, pesta ulang tahun Tuan Xia Mingjie resmi dimulai pukul 12.10 siang. Apakah Anda ingin datang sebelum pesta dimulai? Atau Anda ingin menunggu hingga pestanya resmi dimulai? Sekretarisnya yang cantik, Daimi, bertanya dengan lembut sambil menyisir dan menata rambut Cheng Yannan. Coba saya lihat daftar hadirin. Cheng Yannan tidak menjawab pertanyaan Daimi, tetapi malah memintanya melakukan sesuatu. Daimi berhenti sejenak, lalu berjalan menuju ruang tamu. Kemudian, ia membawa iPad Magnificent Tang Corporation ke dalam ruangan. Setelah beberapa kali menggeser, daftar yang diperbarui 3 menit lalu kini berada di hadapan Cheng Yannan. Seperti yang diharapkan, nama pertama dalam daftar itu adalah Xia Mingjie. Kemudian, ada kepala sekolah Wei Zhentai, serta guru-guru lain dari sekolah di Kota Bintang. Di bagian paling akhir daftar, nama-nama itu termasuk mantan murid Xia Mingjie dari beberapa dekade terakhir. Ada hampir 300 orang dalam daftar itu. Cheng Yannan hanya mengenal teman-teman sekelasnya di kelas 10, kepala sekolah, dan beberapa guru. Setelah melihat daftar yang mencantumkan Wei Zhentai, Hu Qiusheng, dan Yang Jian sebagai beberapa peserta, Cheng Yannan langsung mengerutkan kening. Tang Xiu pernah hampir dikeluarkan dari Kota Bintang oleh orang-orang ini. Jika bukan karena Han Qingwu, guru yang bertanggung jawab atas kelas 10 membelanya dan nilainya tiba-tiba meningkat, Cheng Yannan tidak berpikir bahwa dia akan mengenal Tang Xiu saat itu dan menjalin hubungan yang tak terlupakan dengannya. Cheng Yannan ingin menelepon Su Xiangfei untuk mencoret Wei Zhentai, Hu Qiusheng, dan Yang Jian dari daftar hadir. Namun, setelah mempertimbangkannya, ia menepis anggapan itu. Sudah berpuluh-puluh tahun berlalu, jadi dia merasa tidak perlu lagi mengungkit hal-hal kecil yang terjadi di masa lalu. Xiu, sudah beberapa dekade berlalu. Apakah kamu baik-baik saja di dunia abadi? Cheng Yannan menyegarkan daftar peserta 2 kali dan masih tidak dapat menemukan nama yang ingin dicarinya, dan senyum pedih muncul di wajahnya. Xiu, jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan memilih untuk mengikutimu ke dunia abadi dan bertarung bersamamu. Xiu, bukan karena aku tidak ingin naik bersamamu, tetapi karena ada terlalu banyak wanita cantik transendental di sisimu, jadi aku tidak pernah menemukan rasa memiliki di sampingmu. 2 garis air mata mengalir dari matanya tanpa suara, dan kesedihan samar yang tersembunyi di dalamnya cukup untuk membangkitkan rasa kasihan. Bab 1426 Alam Bumi, 2 sedi pertemuan yang ditakdirkan, cinta yang ditakdirkan. Setelah pukul 7 pagi, Su Xiangfei tiba di restoran keluarga Su dalam keadaan linglung. Ketika melihat kerumunan orang berkumpul di depan restoran, dia mengira dirinya masih tidur dan mengusap matanya. Su Xiangfei, bukankah Guru Xia memintamu untuk datang dan membuka restoran lebih awal tadi malam? Mengapa kamu masih terlambat? Saat dia perlahan berjalan menuju restoran, sebuah suara, mirip dengan gemuruh guntur, bergema di dekat telinga Su Xiangfei. Setelah mendengar ini, Su Xiangfei segera terbangun dan mulai berlari ke restoran tanpa sadar. Orang yang mengatakan ini adalah Zhang Jingdong,
penjaga keamanan di sekolah menengah pertama Kota Bintang. Dia adalah seorang veteran pensiunan militer dan seorang pria tua yang sangat baik. Dia sangat disukai oleh para guru dan siswa di sekolah menengah tersebut. Selain itu, karena dia adalah seorang pria tua dengan prinsip yang teguh, dia juga mendapatkan rasa hormat dari banyak orang, terutama beberapa siswa yang berperilaku buruk. Pak Tua Zhang, jam buka restoran kami biasanya pukul 9 pagi. Saya sudah datang cukup pagi. Saya hanya tidak menyangka kalian semua akan datang sepagi ini. Sambil berbicara, Su Xiangfei segera membuka kunci dan membuka pintu. Zhang Jingdong adalah satu-satunya orang di sana yang berani meninggikan suaranya kepada Su Xiangfei. Tidak ada seorang pun yang berdiri di luar restoran yang berani melakukannya. Semua orang hanya menyapa Su Xiangfei, beberapa dengan nada hormat dan beberapa dengan nada menyanjung. Magnificent Tang Corporation sudah menjadi salah satu dari 10 perusahaan teratas di dunia. Meskipun restoran keluarga Su tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengannya, semua orang tahu bahwa restoran tersebut didirikan oleh Su Lingyun. Selain itu, Su Xiangfei adalah keponakan Su Lingyun. Jadi hubungan Su Xiangfei dengan Magnificent Tang Corporation sangat memengaruhi popularitas restoran keluarga Su. Mungkin pelajaran yang diberikan Tang Xiu terlalu tak terlupakan. Sejak Su Xiangfei mengambil alih kendali restoran, ia seperti terlahir kembali. Ia tidak lagi pamer seperti dulu. Ia kini menjadi pemuda dewasa dan memiliki hubungan baik dengan teman-temannya. Setelah menyapa orang banyak dengan penuh semangat, Su Xiangfei segera mulai bekerja. Itu adalah ulang tahun Xia Mingjie yang ke-60, dan putranya Xia Tao adalah teman sekelas Su Xiangfei. Jadi dia bertanya kepada Su Xiangfei karena dia ingin membantu ayahnya mengadakan pesta yang megah. Begitu Su Xiangfei mendengar bahwa hari itu adalah hari ulang tahun gurunya yang terhormat, Xia Mingjie, ia menepuk dadanya dan berkata bahwa ia akan mengurusnya. Kemudian, setelah berkonsultasi dengan Xia Tao dan Xia Mingjie, ia menghubungi semua teman sekelasnya di kelas 10. Ini seperti reuni sekolah menengah setelah 35 tahun, jadi restoran keluarga Su tidak akan melayani masyarakat umum selama pesta ulang tahun Xia Mingjie. Restoran itu hanya akan melayani tamu pesta, serta guru dan siswa sekolah menengah pertama Kota Bintang, dan Su Xiangfei menanggung seluruh tagihan untuk acara tersebut. Karena Su Xiangfei tumbuh makmur dalam beberapa dekade ini dan juga reputasi besar yang dimiliki restoran keluarga Su di Kota Bintang, hampir tidak ada siswa kelas 10 yang menolak undangan tersebut. Selain itu, ketika tamu Xia Mingjie sendiri mendengar bahwa pesta akan diadakan di restoran keluarga Su, mereka bergegas ke restoran lebih awal. Setelah 2 jam, Su Xiangfei dan Xia Tao akhirnya membereskan para tamu. Setelah 2 jam ini, keduanya berkeringat, dan Xia Tao menatap Su Xiangfei dengan rasa terima kasih yang besar di matanya. Xiangfei, ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk ini. Jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan dan aku bisa membantu, jangan ragu untuk meneleponku. Xia Tao jelas tidak menyadari bahwa acara itu akan membutuhkan banyak pekerjaan. Jika bukan karena usaha dan kesabaran Su Xiangfei dalam menghadapi setiap hal kecil yang muncul, dia pasti akan hancur. Tao, jangan bersikap aneh. Tugasmu hari ini adalah menjaga guru Xia dengan baik. Untuk sisanya, serahkan saja padaku, jawab Su Xiangfei sambil menyeka keringat di dahinya. Xiangfei, aku melihatmu melirik ke arah pintu masuk beberapa kali. Kau sedang menunggu Cheng Yannan, kan? Xia Tao menyadari bahwa Su Xiangfei tidak seperti dirinya sendiri, jadi dia memutuskan untuk bertanya. Ya, Presiden Cheng tiba di Kota Bintang tadi malam. Dia seharusnya sudah hampir sampai. Su Xiangfei mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri saat dia berjalan keluar. Matanya langsung berbinar. Ini karena dia melihat mobil Cheng Yannan dan juga melihat Cheng Yannan sendiri serta asisten pribadinya, Daimi. Tepat saat Xiangfei bergegas menyambut Cheng Yannan, dia tiba-tiba berhenti dan hampir terjatuh. Itu karena dia melihat sesuatu dan sangat terkejut. Presiden Cheng di depannya bukanlah presiden yang dingin dan elegan seperti yang biasa dikenalnya. Dia merasa malu dan, tanpa ragu, langsung memeluk orang lain. Selain itu, dia menangis cukup keras dan tidak berhenti memukul dada orang itu. Dia menangis begitu keras sehingga kata-kata yang diucapkannya tidak dapat dipahami. Sepupu, ketika Su Xiangfei melihat wajah pria itu, dia seperti melihat hantu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bisa mengucapkan kata-kata itu. Xiangfei, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Aku pikir kamu akan membuat restoran keluarga Su bangkrut sejak awal. Setelah melihat sepupunya yang tampak ketakutan saat melihat dirinya sendiri, Tang Xiu tertawa dan menyapanya. Sepupu, itu benar-benar kamu. Kupikir aku sedang bermimpi.
Setelah beberapa dekade tidak melihatmu, kamu masih terlihat sama persis seperti sebelumnya. Setelah melihat bahwa Tang Xiu tidak membencinya, Su Xiangfei segera mulai tersenyum karena merasa damai. Terlalu banyak orang di restoran. Yannan tidak mungkin melihat orang-orang seperti ini, jadi kami berdua tidak akan masuk. Jika ada sesuatu, telepon saja telepon Yannan. Setelah melihat beberapa orang yang memanggil Su Xiangfei keluar dari restoran, Tang Xiu menyerahkan 2 angpau kepada Su Xiangfei dan masuk ke mobil sambil memegang Cheng Yannan. Ketika Su Xiangwen, Zhang Meiyun, dan Xia Tao berjalan ke pintu masuk, mereka hanya melihat punggung Tang Xiu dan Cheng Yannan. Fei Er, apakah itu Cheng Yannan tadi? Karena dia sudah di sini, mengapa dia tidak masuk? Zhang Meiyun bertanya dengan nada tidak yakin saat dia melihat mobil itu pergi. Itu sepupuku dan Cheng Yannan. Karena ada banyak orang di restoran, tidak baik bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka, jadi mereka pergi setelah memberiku hadiah mereka. Su Xiangfei tidak seperti dirinya sendiri saat menyerahkan angpau kepada Xia Tao. Apakah Cheng Yannan tidak datang untuk menghadiri acara guru Xia? Mengapa acaranya tidak bagus? Tanya Su Xiangwen. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Siapa lagi yang kamu katakan ada di sini bersamanya? Apakah itu sepupu Cheng Yannan yang lebih tua? Dia bukan sepupu Cheng Yannan, tapi sepupuku. Dia Tang Xiu, keponakanmu, Su Xiangfei menjelaskan sambil melihat ekspresi bingung ayahnya. Ah, itu dia. Bukankah Tang Xiu sudah pergi ke surga? Kapan dia kembali? Nah, karena dia sudah kembali, mengapa dia tidak datang dan menyapa kita? Setelah memastikan tebakannya, ekspresi tidak percaya muncul di wajah Su Xiangwen. Meskipun orang lain tidak tahu apa yang terjadi pada Tang Xiu dan keluarganya, orang-orang yang dekat dengannya tahu bahwa Tang Xiu bukanlah orang biasa dan merupakan seorang kultivator yang sukses dan seorang dewa. Mereka semua telah naik ke dunia dewa beberapa dekade yang lalu. Su Xiangwen berpikir bahwa begitu mereka naik, mereka tidak akan bisa kembali ke sini. Ini juga alasan mengapa meskipun dia merasa siluet pria itu tampak familiar, dia tidak mengaitkannya dengan Tang Xiu. Ayah, Tang Xiu tidak sama dengan kita. Alasan dibalik kemunculannya mungkin untuk melihat apakah restoran keluarga Su masih ada atau tidak. Pada saat yang sama, dia mungkin juga ingin membawa Cheng Yannan ke tempat itu. Saat dia memikirkan kepribadian Tang Xiu dan caranya melakukan sesuatu, Su Xiangfei menjadi patah semangat. Tang Xiu memang mengajari Su Xiangfei cara berkultivasi dan sebagai hasilnya, dia jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Namun, karena Tang Xiu tidak memberinya sumber daya kultivasi, mustahil baginya untuk naik ke dunia abadi kecuali ada keadaan khusus yang memungkinkannya melakukannya. Haha, Tang Xiu juga datang. Jika ayahku mendengar ini, dia pasti akan sangat gembira. Setelah beberapa saat, Xia Tao akhirnya mengerti apa yang sedang dibicarakan Su Xiangwen dan Su Xiangfei. Dia sangat gembira saat melihat pesan pada 2 amplop merah itu. Kemudian, dengan amplop merah di tangannya, dia berlari ke restoran. Keluarga kami pernah menyinggung dan memperlakukan Su Lingyun dan Tang Xiu dengan sangat buruk saat itu. Namun, mereka begitu baik hati hingga menyelamatkan kami dari hukuman penjara dan memberi kami restoran, yang membantu kami menjadi makmur dan hidup mewah. Apa yang bisa kami keluhkan? Jika Xiu'er tidak ingin bertemu dengan kami, maka pasti masih ada luka di hatinya. Selama kami mengurus restoran dan mengurus keluarga Su dengan baik, maka saya pikir Xiu'er pasti akan memaafkan kami suatu hari nanti. Zhang Meiyun merasa malu ketika mengingat kejadian masa lalu. Zhang Meiyun benar. Meskipun Su Lingyun adalah orang yang baik dan telah memaafkan Su Xiangwen dan keluarganya, Tang Xiu tidak bisa. Itulah sebabnya Tang Xiu segera pergi setelah melihat Su Xiangwen dan Zhang Meiyun. Sebenarnya, Tang Xiu sudah berada di restoran itu beberapa lama. Melihat kerumunan seperti itu di luar restoran sudah membuatnya takut. Setelah memahami situasinya, dia berpikir untuk masuk ke dalam dan menyapa mantan guru dan teman sekelasnya. Namun, ia menepis anggapan itu. Toh, ia sudah bukan lagi milik dunia ini. Selama mereka bahagia, itu sudah cukup baginya. Ia sama sekali tidak perlu mengganggu kehidupan mereka yang damai. Adapun yang ditemukan oleh Cheng Yannan, itu adalah suatu kebetulan belaka. Tang Xiu berdiri di tempat yang sangat rahasia dan dia bahkan menggunakan teknik untuk bersembunyi dari orang biasa. Tidak ada orang biasa yang bisa melihatnya. Namun, Cheng Yannan bukanlah orang biasa. Ia tidak hanya membangkitkan kemampuan khususnya, ia bahkan berlatih di Pulau Sembilan Naga. Seiring berlalunya waktu, Long Zhengyu juga memberinya banyak sumber daya kultivasi,
yang memungkinkannya menjadi seorang kultivator di tahap awal tahap kesengsaraan. Orang lain mungkin tidak dapat melihat Tang Xiu, tetapi Cheng Yan'an dengan cepat menemukannya. Ketika Tang Xiu menyadari bahwa mata Cheng Yan'an yang penuh gairah sedang menatapnya dengan perasaan rindu yang tergambar jelas di wajahnya, dia berpikir untuk menghindarinya, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Akibatnya, Cheng Yan'an menukik lebih dulu ke dadanya. Tang Xiu, jangan pernah tinggalkan aku lagi. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Aku telah melatih dan membesarkan Su Yaning dengan baik. Dia pasti dapat mengambil alih Magnificent Tang Corporation dariku. Setelah memasuki mobil, Cheng Yan'an tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan apa yang ada di pikirannya kepada Tang Xiu. Ia merasakan ketulusan kata-kata dan perasaan wanita itu. Alhasil, hatinya pun menghangat. Ia tidak mengatakan apa-apa, dan sebaliknya, menundukkan kepalanya dengan lembut dan mencium bibir wanita itu. Bab 1427 Alam Bumi, 3 Sedih Niat Jahat Tersembunyi Duan Mulin, Kesempatan Beruntung Jimu. Setelah beberapa ciuman dan pelukan lembut, Tang Xiu membawa Cheng Yan'an ke Bandara Shanghai. Sebenarnya, Tang Xiu selalu tahu bahwa Cheng Yan'an memiliki perasaan khusus padanya. Dia juga mengagumi dan menyukainya. Namun, karena keinginannya untuk naik ke dunia abadi dan membalas dendam, pikirannya hanya pada kultivasi dan tidak peduli untuk menjalin hubungan dengan gadis-gadis, yang berarti bahwa pertemuannya dengannya hanya sebentar. Sekarang setelah dia tidak lagi terbebani dengan niat balas dendam dan Cheng Yan'an adalah orang yang memulai semuanya, Tang Xiu tidak akan menolak ajakannya. Setelah melihat tanggapan Tang Xiu, Cheng Yan'an sangat gembira. Dia tidak sabar untuk berada di samping Tang Xiu setiap hari dan setiap saat. Namun, dia tahu apa yang dimaksud Tang Xiu dan mengakuinya sebagai kebenaran juga. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersama sepanjang waktu di bumi. Lagi pula, Tang Xiu juga tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia perlu menangani semua hal di Magnificent Tang Corporation dan memastikan bahwa itu berada di tangan yang mampu ketika dia pergi. Hanya pada saat itulah dia bisa pergi bersama Tang Xiu tanpa khawatir. Setelah melihat pesawat Cheng Yan'an lepas landas, Tang Xiu berbalik dan pergi. Ia mencari tempat yang sepi tanpa ada orang di sekitarnya. Lalu, ia tiba-tiba menghilang begitu saja. Dalam sekejap, dia muncul di penjara di Changxi. Di dalam penjara bawah tanah yang gelap dan lembab, ada sesosok tubuh yang kekurangan gizi meringkuk di sudut. Dari cara berpakaian mereka, dapat diketahui bahwa mereka adalah seorang pria, dan pria ini sedang menggambar di tanah dengan tongkat kayu di tangannya. Dari garis besar sketsa yang indah, mereka tampak seperti seorang wanita dan seorang anak. Lelaki itu bergumam tanpa suara sambil menggambar di tanah. Ran, jangan tinggalkan aku. Roer, ayahmu merindukanmu. Ran, kumohon jangan tinggalkan aku. Roer, ayahmu sangat merindukanmu. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, semua kata-kata itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Namun, bagi Tang Xiu, kata-kata itu bagaikan guntur. Mendengar kata-kata itu, air mata mulai mengalir dari matanya. Pria ini dulunya adalah tuan muda keluarga Ji Changxi, Jimu sendiri. Tang Xiu tidak banyak berinteraksi dengan Jimu, tetapi kesannya terhadap Jimu cukup baik. Kilasan interaksi masa lalunya dengan Jimu muncul di pikiran Tang Xiu. Tahun itu, ia mengikuti balapan mobil bawah tanah di Changxi bersama Chinan. Di sanalah ia bertemu Jimu. Tahun itu, Jimu secara tidak sengaja bertaruh pada Tang Xiu yang akan membunuh beberapa orang kuat dari klub Stygian, lalu memberi Tang Xiu hadiah yang melimpah dan juga meminta Tang Xiu untuk mengajarinya. Tahun itu, Jimu memutuskan untuk melepaskan identitasnya sebagai tuan muda yang kaya dan mengabdikan dirinya kepada Tang Xiu. Dia memberi Tang Xiu kayu peningkatan pertumbuhan milik leluhurnya dan Tang Xiu memberinya kesempatan sebagai balasannya. Tahun itu, Ran melamar Jimu di depan umum. Namun, karena takut pernikahan ini hanya akan menghambat pelatihannya, ia menolak lamaran tersebut. Pada akhirnya, ia menerima lamaran tersebut setelah Tang Xiu berhasil meyakinkannya. Dari awal hingga akhir, Tang Xiu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk Jimu. Dia bahkan tidak bisa menghadiri pernikahan Jimu karena dia sibuk menyiapkan sistem intelijen untuk sekte Tang. Dia hanya bertemu dengan Jimu sekali sebelum dia akan naik ke dunia abadi. Dan kali berikutnya dia mendengar tentang Jimu dari Miao Wentang dan Xiao Mingzhen yang telah naik ke dunia abadi.
Seseorang dari Biro Kemampuan Khusus telah melukai putrinya dan juga menyebabkan luka berat pada Jimu. Setelah itu, Ren Ranran telah membuat beberapa bahan peledak dan meledakkan dirinya bersama dengan orang-orang yang melukainya dengan parah. Setelah mengetahui hal ini, Jimu menjadi gila dan menghilang. Long Zhengyu mengirim orang ke segala arah untuk menemukannya. Namun, tidak ada gunanya. Jika bukan karena fakta bahwa Tang Xiu telah memahami sepenuhnya hukum-hukum langit bumi dan hubungan karma antara dirinya dan Jimu bersama-sama, Tang Xiu tidak akan bisa bermimpi bahwa Jimu benar-benar dipenjara di wilayahnya sendiri. Saat melihat dantian Jimu yang hancur, sebuah lubang tepat di tempat tulang belikatnya berada, dan rantai berat yang mengikat kakinya, tubuh Tang Xiu tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang kuat. Tang Xiu melambaikan tangannya dan menerima Jimu ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian, ia menenggelamkan Jimu di dalam kuali yang berisi air dari danau keilahian Yin yang telah diencerkan ratusan kali. Ia juga, dengan sedikit rasa sakit di hatinya, menambahkan beberapa tetes esensi pohon alam semesta jalan surgawi ke dalam air. Jimu, saat aku bilang padamu dulu bahwa aku akan mengubah hidupmu, aku hanya memberimu seni yang hilang dari keluarga Ji. Harta yang kuberikan padamu tidak sebanding dengan hadiah yang kau berikan padaku. Hari ini, aku akan memberimu harta yang lebih besar. Saat Tang Xiu berbicara, dia menempelkan jarinya di dahi Jimu. Dia tidak hanya memasukkan pemahamannya tentang seni yang hilang dari keluarga Ji ke dalam pikiran Jimu, tetapi bahkan memberinya beberapa seni yang hilang dari dunia abadi sambil memberinya kekuatan ilahi. Jimu, yang tenggelam di danau keilahian Yin Yang, berteriak kesakitan yang luar biasa. Kulitnya mulai pecah dan mengelupas dan dagingnya mulai terlepas dari tubuhnya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah tulang belulang. Danau keilahian Yin yang adalah sesuatu yang sangat kuat. Bahkan Dewa Emas sempurna tidak akan mampu menahan energinya, apalagi manusia biasa. Kalau saja Tang Xiu tidak menahan jiwa Jimu dengan kekuatan sucinya, Jimu pasti sudah hancur menjadi setumpuk tulang mati akibat serangan energi dari danau keilahian Yin Yang. Di bawah pengaruh air, Jimu hanya tertinggal jantung, kerangka, dan sedikit jiwa di tengkoraknya. Tak lama kemudian, perubahan yang jelas terlihat dengan mata telanjang. Dari warna merah kusam, jantung Jimu dengan cepat berubah menjadi warna merah terang dan memancarkan cahaya keemasan samar. Dari warna abu-abu kusam, kerangkanya dengan cepat berubah menjadi putih, lalu transparan, dan akhirnya, juga memancarkan cahaya keemasan. Jiwanya juga tumbuh ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Rohnya awalnya hanya sebesar lubang jarum, tetapi sekarang sebesar kepalan tangan bayi. Tampaknya ia berada dalam tahap awal tahap pembentukan jiwa. Ketika air menjadi sedikit lebih bening dari sebelumnya, darah dan daging segar mulai tumbuh di kerangkanya yang sebelumnya memancarkan aura keemasan samar. Namun, perbedaannya adalah daging dan darah yang mengalir di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual dan vitalitas. Ini sangat berbeda dari darah dan daging yang tersapu oleh air danau yang encer sebelumnya. Ketika Jimu akhirnya terbangun, sudah 3 hari berlalu sejak saat itu. Saat Jimu membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Tang Xiu. Bibirnya bergerak, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Tang Xiu menatap Jimu, lalu berkata, "Aku sudah tahu apa yang terjadi padamu. Aku telah mengubahmu dari dalam keluar, dan kau dapat mencernanya dengan kecepatanmu sendiri. Setelah mencernanya, kau dapat memberitahuku keputusanmu." Saat dia berbicara, tubuh Tang Xiu perlahan menghilang, meninggalkan Jimu yang tak bernyawa. Tak lama kemudian, Jimu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Ini karena semua kenangan itu muncul kembali dalam benaknya seperti banjir air. "Ranran, Roer, aku pasti akan membalaskan dendammu dan menghidupkan kembali kalian berdua." Setelah setengah bulan, ketika Jimu benar-benar memahami teknik yang diberikan Tang Xiu kepadanya, hatinya dipenuhi dengan ambisi besar. Pada saat yang sama, dia berteriak dalam kesedihan yang membuncah dari lubuk hatinya. Setelah mendengar perkataan Jimu, tubuh Tang Xiu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kemudian, dia menatap Jimu dengan sangat puas. Jimu telah mencerna semua seni yang hilang dari keluarga Ji dan juga seni yang hilang dari dunia abadi dalam waktu setengah bulan. Tubuh dan auranya sekarang sebanding dengan seorang kultivator di tahap pembentukan jiwa. Meskipun Tang Xiu telah berinvestasi terlalu banyak pada Jimu, potensi dan kultivasinya sama sekali tidak mengecewakannya. "Salam, Guru. Muridmu Jimu memberi salam kepadamu. Terima kasih telah menyelamatkan dan memberiku kesempatan hidup lagi." Setelah melihat Tang Xiu lagi, Jimu diliputi emosi dan berlutut.
Tang Xiu sedikit mengernyit setelah melihat ini. Pada akhirnya, dia masih menghela nafas, tetapi dia tidak menolak bagaimana Jimu memanggilnya. Jimu, karena kau memanggilku Tuan, maka aku akan menerima karmamu. Apakah kau berencana menghancurkan seluruh biro kemampuan khusus? Atau kau hanya berencana menghancurkan cabang tertentu dari biro kemampuan khusus? Tang Xiu mengingat apa yang terjadi pada Jimu dan bertanya. Tuan, seluruh biro kemampuan khusus sudah rusak dan busuk sampai ke akar-akarnya. Mereka bukan lagi organisasi yang bekerja untuk negara. Mereka sekarang menjadi sekelompok penjahat dan bajingan, terutama Duan Mulin. Dia meninggalkan biro kemampuan khusus di permukaan dan bertindak seolah-olah dia malu karena telah mengecewakanmu. Kemudian, dia berhasil memasuki dunia saku yang dikendalikan Long Zhengyu dan berkultivasi di sana. Namun, sebenarnya, dia sebenarnya adalah orang utama yang mengendalikan biro kemampuan khusus. Selain itu, dia menggunakan kita untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Dia juga yang memenjarakanku di sini. Setelah mendengar 3 kata, biro kemampuan khusus, Tang Xiu langsung dipenuhi amarah dan suaranya menggelegar. Apa katamu? Duan Mulin masih merupakan tokoh otoritas tertinggi di biro kemampuan khusus? Setelah mendengar kata-kata Jimu, Tang Xiu tercengang. Dalam setengah bulan ini, Tang Xiu tidak selalu berada di samping Jimu. Setelah memasang formasi pertahanan yang kuat untuk melindungi Jimu, dia pergi dan diam-diam mengunjungi semua teman lama dan keluarganya. Ini termasuk keluarga terkemuka di Beijing, keluarga Ouyang di Hong Kong, dan keluarga terkemuka di Guangdong juga. Dia melihat bahwa mereka semua hidup dengan baik dan bahagia, jadi Tang Xiu tidak tampak mengganggu kehidupan mereka. Sebaliknya, dia pergi dengan tenang. Sedangkan untuk Kekaisaran Tang Besar yang sekarang dipimpin oleh Long Zhengyu, Tang Xiu mengawasinya dengan cukup ketat. Ini karena sebelum meninggalkan bumi, Tang Xiu telah memberikan Long Zhengyu semua sumber dayanya, selain Magnificent Tang Corporation, dan juga meminta Long Zhengyu untuk mengurus semua teman dan keluarganya. Oleh karena itu, kemakmuran keluarga Long juga menentukan bagaimana orang-orang yang dicintai Tang Xiu akan hidup. Tang Xiu sangat puas dengan Kekaisaran Tang Besar yang dipimpin oleh Long Zhengyu. Ini karena Long Zhengyu tidak hanya mencapai puncak tahap kesengsaraan, Li Laoshan juga mencapai tahap kenaikan besar. Yu Kai, Hu Qingsong, dan Zhao Liang semuanya telah mencapai tahap pembentukan jiwa juga. Mereka semua berdiri di puncak dunia dan dapat menghadapi seluruh dunia jika mereka bertindak bersama. Tang Xiu sangat terkejut dengan pertumbuhan Duan Mulin. Ketika Tang Xiu melewati kesengsaraan untuk naik ke dunia abadi, dia ingat bahwa kultivasi Duan Mulin hanya pada tahap inti emas. Dia tidak menyangka bahwa setelah 30 tahun, Duan Mulin mampu mencapai tahap kenaikan agung. Pertumbuhan ini sebanding dengan kecepatan roket dan telah mengejutkan Long Zhengyu dan yang lainnya juga. Karena identitas Duan Mulin, Long Zhengyu dan yang lainnya bersikap waspada saat pertama kali bertemu dengannya. Mereka sangat berhati-hati di dekatnya, karena mereka takut bahwa dia adalah mata-mata yang telah menyusup ke Kekaisaran Tang Besar. Namun, setelah menyaksikan Duan Mulin membunuh banyak orang dari Biro Kemampuan Khusus tanpa ragu-ragu, mereka mulai menurunkan kewaspadaan mereka. Mengapa Duan Mulin memenjarakanmu? Tanya Tang Xiu. Itu karena aku punya batu dewa. Ketika aku bersiap untuk meningkatkan kultivasiku dengan memurnikan batu dewa, orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus tiba-tiba muncul. Duan Mulin juga muncul, tetapi dia langsung membunuh semua orang dari Biro Kemampuan Khusus. Dia juga ingin membunuhku, tetapi dia merasa bahwa selain batu dewa, aku juga punya hal-hal lain, jadi dia memenjarakanku dan menginterogasiku berkali-kali melalui penyiksaan. Jawab Jimu sambil menggertakkan giginya karena marah. Bab 1428 Alam Bumi, 4 sedih kematian sia-sia yang didorong oleh sifat yang tidak dapat diubah dan rasa haus yang tak terpadamkan akan kekuasaan. Batu dewa? Tang Xiu penasaran dan bertanya. Apa istimewanya batu itu? Mengapa kamu menyebutnya batu dewa? Dan, bagaimana Duan Mulin mengetahui bahwa kamu memiliki batu dewa secepat itu? Sekitar 20 tahun yang lalu, Kekaisaran Tang Besar kami menemukan banyak harta karun. Tampaknya itu adalah rumah besar milik Dewa Emas Sempurna. Kami menemukan banyak barang berharga di sana, dan di antaranya, 3 pil obat yang diminum oleh Miao Wentang, Xiao Mingsen, dan Long Zhengyu. Selain pil obat, kami juga menemukan beberapa teknik kultivasi, artefak abadi, dan surat pribadi. Setelah kami membagikan semua harta karun, kami tidak berpikir bahwa surat-surat pribadi itu layak diselidiki, jadi kami mengesampingkannya begitu saja. Namun, saya merasa bahwa hal-hal yang dicatat oleh Dewa Emas Sempurna pasti memiliki arti,
Jadi saya meminta surat pribadi untuk menyelidikinya. Di dalam surat itu, Dewa Emas Sempurna menyebutkan inti dunia. Dia juga menyebutkan bahwa alasan dia menerobos penghalang antara dunia abadi dan bumi adalah untuk mencari inti dunia. Sayangnya, dia menderita luka serius saat melewati penghalang itu dan itu sangat membatasi mobilitasnya. Setelah aku memberitahu Long Zhengyu tentang apa yang kukumpulkan dari surat tentang inti dunia, Kekaisaran Tang Agung segera mengerahkan orang untuk mencarinya dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Dewa Emas Sempurna. Namun, itu tidak pernah membuahkan hasil. Long Zhengyu merasa bahwa jika Dewa Emas Sempurna pun tidak dapat menemukannya, kita manusia biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukannya. Pencarian itu perlahan-lahan merangkak menuju akhir, tetapi aku tidak pernah menyerah. Karena kejadian yang menimpa keluargaku, orang-orang dari Kekaisaran Tang Besar mengira aku gila, begitu pula Biro Kemampuan Khusus. Namun, yang tidak kuduga adalah orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus tidak berhenti memantau dan mengikutiku. Setelah melihat Tang Xiu menunjukkan ketertarikan pada batu dewa, Jimu tiba-tiba menjadi bersemangat, jadi dia menceritakan semua kejadian seputar batu dewa. Setelah mendengar apa yang Jimu katakan, Tang Xiu dapat memastikan bahwa batu suci yang dibicarakan Jimu adalah benda suci tertinggi nomor 1 di dunia abadi, inti dunia. Inti dunia adalah inti dunia abadi, yang terletak di tempat paling misterius, domain fantasi kelupaan. Beberapa era yang lalu, seorang ahli yang kuat mampu berpindah-pindah dari alam dewa dan dia telah menggunakan kekuatan inti dunia untuk memperluas ukuran dunia abadi hingga beberapa juta kali lipat. Pada akhirnya, inti dunia menghilang begitu saja. Tang Xiu tidak menyangka akan mendengar bahwa inti dunia sekarang ada di bumi. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa bumi dulunya adalah alam dewa lama, Tang Xiu memahaminya. Inti dunia bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh manusia biasa. Manusia normal hanya dapat menggunakannya untuk meningkatkan laju kultivasi mereka. Jika Anda ingin menyempurnakan inti dunia, Anda harus menjadi dewa dan menggunakan kekuatan ilahi untuk menyempurnakannya. Tang Xiu menatap Jimu yang tidak puas dan dengan sabar menjelaskan. Anda seharusnya bersyukur bahwa Duan Mulin tidak dapat menyempurnakan inti dunia. Jika tidak, Anda pasti sudah terbunuh karena tidak ada alasan untuk membiarkan Anda hidup. Ah, hanya dewa yang bisa memurnikan inti dunia. Lalu, apa gunanya inti dunia? Jimu sangat terkejut. Di saat yang sama, dia juga takut. Inti dunia adalah inti dunia abadi. Jika seseorang memperoleh inti dunia, mereka akan menjadi penguasa dunia abadi dan memperoleh kekuatan untuk menentukan hidup dan matinya dunia abadi. Jawab Tang Xiu. Ah. Setelah mengetahui hal ini tentang inti dunia, Jimu terdiam. Meskipun dia tahu bahwa inti dunia adalah benda istimewa, dia tidak pernah menyangka benda itu akan sekuat ini. Jimu, kamu seharusnya sudah menyadari bahwa kamu telah mencapai tingkat kekuatan yang baru. Sekarang, pergilah dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku hanya punya satu keinginan. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Juga, beritahu aku tanggal lahir istri dan anak perempuanmu. Tang Xiu berpikir keras untuk beberapa saat, lalu mengatakan hal-hal ini kepada Jimu. Terima kasih atas restumu, Guru. Aku hanya akan membunuh orang-orang yang memang pantas dibunuh. Aku pasti tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Mendengar bahwa Tang Xiu menyetujui keinginannya untuk membalas dendam, mata Jimu berbinar. Kemudian, dia memberitahu Tang Xiu tentang tanggal lahir istri dan putrinya dan bergegas pergi. Tang Xiu menggumamkan tanggal lahir mereka dengan suara pelan. Dalam sekejap, dia muncul di sisi barat Gunung Longkuan. Kemudian, dia diam-diam memasuki dunia Saku. Ada ratusan murid sekte Tang yang berpatroli di luar dunia Saku. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mendeteksi kedatangan Tang Xiu. Setelah memasuki dunia Saku, raut wajah Tang Xiu berubah. Hal ini karena ia mencium bau samar darah dan mendengar suara pertempuran sengit yang berkecamuk di kedalaman dunia Saku. Apakah Long Zhengyu dan yang lainnya hanya memburu monster di dunia Saku untuk berlatih? Atau ada hal lain yang terjadi? Tang Xiu segera bergerak ke arah sumber suara. Di kedalaman dunia Saku, Long Zhengyu berlumuran darah dan terluka parah. Ia dipenuhi amarah, kesedihan, dan akhirnya penyesalan. Long Zhengyu dan yang lainnya dikelilingi oleh 5 monster tahap kenaikan agung. Dia menoleh dan melihat bahwa salah satu murid klan Tang tergencet sampai mati di mulut salah satu monster itu. Long Zhengyu harus mengeluarkan banyak tenaga hidupnya sendiri untuk membunuh monster lain selain monster tahap kenaikan agung. Long Zhengyu, ketidakegoisanmu sungguh mengharukan.
Namun, sekarang bahkan nyawamu sendiri dalam bahaya. Apa kau pikir kau bisa terus melindungi semua murid ini? Duan Mulin mengejek. Duan Mulin berada beberapa ratus meter jauhnya dari tempat Long Zhenyu berada dan mengusir monster-monster yang mendekatinya dengan mudah. Pergi, Long Zhenyu berteriak dengan marah. Long Zhenyu, kau sudah diambang kematian. Mengapa kau tidak memberiku semua pil obat, buku arai, buku alkimia, dan buku penyempurnaan artefak yang diberikan Tang Xiu kepadamu sebelum dia pergi? Pada saat yang sama, mengapa kau tidak memberiku semua saham Magnificent Tang Corporation, dunia saku di Gunung Longkuan, dan kendali Pulau Sembilan Naga juga? Jika kau melakukan ini, maka aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua murid sekte Tang. Pada akhirnya, semua itu akan menjadi milikku. Duan Mulin tetap tenang dan menasihati Long Zhenyu meskipun dia telah meludahi wajahnya. Duan Mulin, jelas aku telah buta. Aku tidak percaya aku membawamu ke dunia saku. Jika kau bisa, bunuh aku, bunuh semua murid sekte Tang. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengendalikan dunia saku ini. Long Zhenyu menatap Duan Mulin dengan amarah yang murni setelah membunuh seekor monster. Setelah melihat kegigihan Long Zhenyu yang tak tergoyahkan, Duan Mulin kehilangan kesabarannya. Duan Mulin selalu mendambakan kekuasaan. Ketika dia tahu bahwa dunia kecil di Gunung Longkuan memiliki sumber daya kultivasi yang tampaknya tidak ada habisnya, dia mulai merencanakan untuk mengambil alihnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Tang Xiu ada di sana. Ini karena Tang Xiu jauh lebih kuat dari yang pernah dia duga, dan dia selalu berhati-hati di dekatnya. Hal ini berubah ketika Tang Xiu naik ke dunia abadi. Duan Mulin mulai merencanakan sekali lagi. Dia adalah orang yang licik dan tidak langsung menyerang murid-murid sekte Tang. Sebaliknya, dia membayar harga yang mahal untuk mengundang kekuatan kuat lainnya untuk menyerang murid-murid sekte Tang. Tepat saat dunia saku akan berada di tangannya, Miao Wentang dan Xiao Mingzhen jatuh dari langit dan dengan mudah mengalahkan semua pasukan Duan Mulin. Pada akhirnya, kedua orang ini tetap berada di sekte Tang, yang menimbulkan ketakutan di hati Duan Mulin. Sejak saat itu, dia tidak berani menggunakan kekuatan untuk mengambil alih dunia saku. Setelah merenung sejenak, Duan Mulin menyatakan bahwa dia telah meninggalkan Biro Kemampuan Khusus dan membantu perusahaan Tang Agung dan sekte Tang berkali-kali untuk perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan mereka. Meskipun Tang Xiu telah memperingatkan Long Zhenyu agar waspada terhadap Duan Mulin sebelum ia naik tahta, Duan Mulin akhirnya tetap mendapatkan kepercayaan Long Zhenyu setelah beberapa dekade. Hasilnya, Miao Wentang dan Xiao Mingzhen juga tidak keberatan dengan hal itu. Begitulah cara Duan Mulin perlahan memasuki kelompok administrasi inti sekte Tang. Ia mulai menikmati semakin banyak sumber daya kultivasi. Sayangnya baginya, ia tidak dapat ikut campur dalam cara kerja distribusi sumber daya, serta tingkat kendali yang dapat ia miliki atas dunia saku. Hal ini menyebabkannya sangat tidak puas. Namun, dengan Miao Wentang dan Xiao Mingzhen di dunia saku, Duan Mulin tidak berani melakukan apapun. Ini karena kedua orang ini sangat kuat dan dapat menyapu lantai dengan seluruh bumi jika mereka mau. Selain itu, mereka berdua bijaksana dan berpengalaman, jadi mereka waspada terhadap setiap kelainan yang terjadi. Duan Mulin tidak bertindak berbeda untuk mendapatkan kecurigaan, tetapi Miao Wentang dan Xiao Mingzhen masih curiga padanya. Ketika Miao Wentang dan Xiao Mingzhen naik pangkat, Duan Mulin menjalankan rencananya. Ia mulai membeli dan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekte Tang, lalu perlahan-lahan menjadikan Long Zhenyu sebagai boneka belaka. Setengah bulan yang lalu, ia menggunakan ramuan biologis baru yang dibuat di pangkalan rahasia Gurun Taklamakan dan menambahkannya ke dalam makanan Long Zhenyu. Ramuan ini tidak beracun dan tidak berbau serta tidak berasa. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menarik agresi monster. Semakin kuat monsternya, semakin kuat daya tariknya. Oleh karena itu, saat Long Zhenyu membawa murid-murid sekte Tang ke kedalaman dunia saku untuk berlatih, nasib tragis mereka telah ditentukan. Long Zhenyu, bukankah lebih baik hidup daripada mati? Bahkan jika kamu tidak takut mati, kamu harus memikirkan keluargamu. Jika kamu bersedia memberiku wewenang dan kendali penuh atas dunia saku, maka aku akan menjamin bahwa keluarga Long akan terus makmur selama aku hidup. Bagaimana kedengarannya? Duan Mulin menatap Long Zhenyu, yang sedang berjuang untuk berdiri sendiri. Kemudian, dia berkata, jika kamu tidak mengenali kesempatan yang ada di depanmu, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu dan murid-murid sekte Tang. Begitu aku melakukannya, aku akan membunuh setiap anggota keluargamu dengan tuduhan mengkhianati negara. Dasar pria tak tahu malu.
Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Duan Mulin, Long Zhengyu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Seluruh tenaganya sudah terkuras. Dia hanya bisa menatap Duan Mulin dengan amarah yang meluap dan berkata, "Duan Mulin, kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Kau akan mati dengan menyakitkan, dan tidak ada yang akan peduli." "Benarkah? Bukan aku yang akan mati. Kau yang akan mati." Melihat keputusasaan di mata Long Zhengyu, ekspresi menyeramkan melintas di wajah Duan Mulin. Kemudian, dia berkata, "Aku akan memberimu 10 napas lagi untuk mempertimbangkan kembali. Jika kau masih keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Dia tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Sebaliknya, kaulah yang harus berpikir. Pikirkan tentang bagaimana kau akan mempertahankan hidupmu yang tak berharga ini. Tepat ketika mata Duan Mulin terpaku pada Long Zhengyu, siap membunuhnya, sebuah suara yang mirip guntur terdengar di samping telinganya dan hampir membuat jiwanya tercerai-berai. Sebaliknya, suara ini seperti suara malaikat di telinga Long Zhengyu. Dia menatap orang di belakang Duan Mulin dan langsung pingsan. Bab 1429 Alam Bumi. 5 sedih mereka yang ingin dihancurkan surga. Mereka buat gila terlebih dahulu. Saat Long Zhengyu jatuh dari langit, 5 monster buas yang unggul dalam pertempuran menyerbu ke depan untuk melahapnya. Para pengikut sekte Tang yang berjuang menahan segerombolan monster itu berteriak kaget saat melihat Long Zhengyu hendak dimakan dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Saat berikutnya, 5 monster tingkat puncak Great Ascension menghilang ke udara tipis, seolah-olah mereka adalah ilusi dan tidak pernah ada selama ini. Monster-monster yang telah menyerbu bukit-bukit dan menginjak-injak para pengikut sekte Tang juga menghilang. Setelah nyaris lolos dari gerbang kematian, para pengikut sekte Tang melihat sekeliling dengan rasa takut yang masih melekat di benak mereka. Saat mereka mencoba memahami bagaimana mereka berhasil selamat dari cobaan itu, para pengikut menyadari bahwa Tang Xiu sedang mendekati mereka. Mereka menyapa Tang Xiu dengan penuh emosi dan duduk bersila untuk memulihkan diri sementara dia membalas sapaan mereka. "Duan Mulin, siapa yang memberimu nyali untuk mengarahkan pandanganmu pada Kekaisaran Tang Agung?" Tang Xiu, setelah mengurus binatang buas dan menenangkan para pengikut sekte Tang, berbalik untuk menanyai Duan Mulin dengan suara keras. Duan Mulin sebenarnya berpikir untuk melarikan diri saat Tang Xiu menyapa murid-murid sekte Tang. Namun, dia tahu betul kepribadian Tang Xiu. Karena dia harus menghadapi pengejaran Tang Xiu bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari dunia kecil ini, dia memutuskan untuk menghadapi Tang Xiu saat ini juga. "Tang Xiu, kau berbicara dengan sangat lantang dan bangga tentang Kekaisaran Tang Agung. Namun apakah kau masih menyimpan negara di dalam hatimu?" Duan Mulin menenangkan dirinya dan menjawab dengan lantang sebuah pertanyaan miliknya. "Duan Mulin, kau terlalu naif. Hal-hal yang telah kulakukan untuk negara, seharusnya kau lebih tahu daripada aku. Jika aku tidak menyimpan negara di hatiku, apakah negara ini akan sejahtera seperti sekarang? Apakah negara ini akan memimpin tren teknologi, budaya, dan ekonomi dunia sebagai negara terkuat?" Tang Xiu menatap Duan Mulin dengan penuh ironi seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang bodoh. "Tang Xiu, manfaat yang kau bawa ke negara ini hanyalah sebutir pasir yang meluncur dari telapak tanganmu. Kekaisaran Tang Agung telah menghabiskan dan menduduki begitu banyak sumber daya negara ini, dan dengan itu, kekaisaranmu telah mengembangkan dan melatih pasukan yang kuat. Fakta bahwa Kekaisaran Tang Agung merupakan ancaman bagi negara ini adalah alasan yang tepat untuk membuatmu mati ribuan kali." Duan Mulin, yang terpicu oleh tatapan Tang Xiu, mencela dia dengan nada yang benar. "Jika kau akan memaksakan argumen konyol ke tenggorokanku, aku tidak mengerti mengapa aku harus berdebat denganmu lagi." Mendengar kata-kata Duan Mulin yang tampaknya sopan, rasa jijik muncul dari dalam dirinya. Sambil mendesah, dia memutar dan menutup telapak tangannya. Lalu sebuah batu yang bersinar dalam warna pelangi terbang dari Duan Mulin dan mendarat dengan aman di telapak tangan Tang Xiu. Duan Mulin tengah merayakan kemenangan verbalnya atas Tang Xiu ketika ia tiba-tiba menyadari bahwa inti dunia di cincin penyimpanannya muncul di tangan musuhnya. Ekspresinya berubah cepat menjadi lebih buruk. Pidato yang telah ia persiapkan sebelumnya kini tersangkut di tenggorokannya. Cincin penyimpanan yang dimiliki tidak dapat dibuka oleh siapapun selain pemiliknya. Orang lain hanya dapat membuka cincin jika pemiliknya telah meninggal dan jejak jiwanya telah dihapus. Namun, dia sehat dan hidup, juga tidak ada tanda-tanda kelainan pada jejak jiwa di cincinnya. Karena barang paling berharga yang tersembunyi di dalam cincinnya dicuri oleh Tang Xiu, Duan Mulin tidak hanya merasa gugup karena telah kehilangan inti dunia, tetapi dia juga takut akan kekuatan Tang Xiu. Namun, hal yang lebih ditakutkannya adalah bahwa dialah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan inti dunia selain Jimu. Namun,
Hal pertama yang dilakukan Tang Xiu adalah mengambilnya dari cincinnya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah Tang Xiu tahu apa yang telah dilakukannya pada Jimu. Duan Mulin, apakah kau akan melanjutkan aktingmu? Melihat ekspresi gugup dan emosi yang bergejolak di wajahnya, Tang Xiu tidak bisa menahan senyum. Menampilkan dirimu sebagai pahlawan keadilan sepanjang waktu, tidakkah kau lelah? Jimu sudah memberitahuku semuanya dan tidak ada orang luar di sini, jadi kau tidak perlu bertindak lagi. Kembalikan inti dunia. Duan Mulin masih bingung apakah akan terus berpura-pura atau bersikap bermusuhan, tetapi dia langsung mengambil keputusan begitu mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi menyeramkan. Seraya Duan Mulin bicara, dia menjentikan lengannya hingga memperlihatkan laras senjata emas dan mengarahkannya ke Tang Xiu. Tang Xiu, ini adalah pistol energi yang dikembangkan oleh pangkalan rahasia Gurun Taklamakan selama 30 tahun. Satu tembakan saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia kecil. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu kembalikan inti dunia. Apakah kau akan membiarkanku pergi jika aku mengembalikannya padamu? Merasakan kekuatan penghancur di dalam pistol energi itu, Tang Xiu tanpa khawatir dan bertanya dengan ekspresi tegang. Inti dunia itu milikku. Sejak awal, wajar saja jika kau mengembalikannya kepadaku. Berikan juga cincin penyimpananmu beserta semua dana dan sumber daya yang dimiliki Kekaisaran Tang Besar. Jika tidak, aku tidak hanya akan mengakhiri hidupmu tetapi juga menghancurkan Kekaisaran Tang Besar. Duan Mulin mulai tertawa melihat wajah Tang Xiu yang gelisah. Sebenarnya, aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika kau tidak menyerahkan teknologi dari sisa-sisa bintang 3 ke negara ini, kita tidak akan bisa menciptakan senjata pemusnah dunia ini. Sekarang negara kita memiliki senjata seperti itu, seluruh dunia akan bertekuk lutut di hadapan kekuatan senjata kita. Sayangnya, Xiao Mingzhen dan Miao Wentang pergi terlalu cepat. Jika tidak, aku akan memberi mereka kesempatan masing-masing untuk semua masalah yang mereka sebabkan pada Biro Kemampuan Khusus. Bersambung ke episode 374. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.